Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan ada kuliah subuh pembacaan Quran terjemahan yang saya baru baca pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar sesuai dengan perintah Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Tadi saya membaca ayat 218 dan 219. Saya akan bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu, orang-orang yang berhijrah, amanu walladzina hajaru, hajar, hijrah. Siti Hajar, Siti yang hijrah berarti. Ada yang bilang Hajar aswad, hajar batu, aswad hitam, batu hitam. Jadi terjemahan ini memang harus dipelajari. Ya, artinya harus dipelajari, nggak gampang menangkap antara terjemahan hajaru ini menjadi hijrah, terus hajar aswad yang dibilang batu hitam. Jadi ini hajaru ini hijrah. Ya dia hijrah, memang didatangkan ke Mekah itu kan dia hijrah. Dia hijrah mulai dari Mesir, ikut ke Palestina, dia kerja sama Siti Sarah, lalu setelah jadi istri punya anak dia hijrah lagi ke Mekah. Jadi orang-orang yang berhijrah, jadi hijrah ini merupakan orang beriman, orang yang yakin. Orang yang hijrah itu berarti orang yang yakin. Nah, Masjid Kota Baru kita sekarang dikasih nama Al-Hijrah. Nah, mudah-mudahan nanti akan menjadi metropolitan mulia. Jadi setelah Masjidil Aqsa, kotanya para nabi, Palestina, lalu Masjidil Haram, kota Iqra, tempat pencipta mengajari manusia, lalu Madinah, kota penutup para nabi, lalu Masjid Kota Baru, metropolitan mulia sebagai kota poros langit terakhir, akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan berjihad di jalan dia. Jihad di sini bersungguh-sungguh. Jadi orang yang bersungguh-sungguh belajar petunjuk ini, belajar petunjuknya, ngerti artinya, lalu dia bisa membedakan baik buruk. Ya kayak gini kan kata-kata hajar di sini, kalau kita nggak pelajari benar, antara realitas orang ngomong hajar aswad dan orang naik haji nggak nyambung ini. Oh yang nggak sungguh-sungguh.
Mereka itu mengharapkan rahmat dia. Rahmat itu ya kita diberi bimbingan. Dan dia penyayang, Ghafurur Rahim. Ghafur ini memaafkan. Kalau yang ada di kitab itu dia bukan pengampun, memaafkan. Jadi sebelum kita minta ampun, kalau kita dikasih iman berarti kita dimaafkan, dikasih iman. Nah, untuk dikasih iman ini ya kita harus Iqra, belajar kepada pencipta melalui kitab. Karena pencipta kita itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Lanjutnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa ma nafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihim wa yazalunaka maza yunfikuna qul afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Khamar ini minuman yang memabukkan. Kalau dilarang itu untuk, dan judi ini harapan untuk menjadi kaya mendadak. Katakanlah pada keduanya ini terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi katakan pada keduanya ada dosa besar. Jadi khamar ini jadi dosa besar ketika dia mabuk. Lalu judi ini, ada orang yang berjudi ketika dia membutuhkan uang untuk keperluan mendadak, bukan untuk menjadi kaya, nggak ada keperluannya. Jadi misalnya butuh ongkos, ada cerita Pak Ridwan Basa itu, kalau dia butuh ongkos untuk ikut misalnya melakukan tafakur di gua, butuh biaya, dia minta petunjuk, lalu dapat petunjuk, dia pasang nomor, dapatlah dia ongkos. Jadi ada keperluannya, bukan untuk poya-poya. Jadi itu kalau dia pakai untuk poya-poya muasin nafsunya, itu udah dosa besar. Tapi kalau untuk keperluan, dia dapat petunjuk, ada manfaatnya. Cuman jadi ini jelas kata-katanya, bukan sembarangan dilarang, bukan. Ada manfaat dan ada dosa besarnya. Nah, kalau orang-orang ahli fikih ini main larang aja, kadang ayatnya aja nggak dikasih tahu, tahu-tahu panjang lebar ngebahas fikih, ini hukumnya, ini hadisnya ulama. Nah, ini yang kadang orang ayatnya aja nggak tahu, dikasih judul fikih, dikasih judul ulama. Ayatnya di mana, nomor berapa, nggak pernah baca umat ini. Nah, inilah ulama kita menyesatkan umat. Aturannya pokoknya dulu dijelaskan, umat sudah paham kitab ini, Iqra. Nabi Muhammad tuh sama umatnya dulu cuman belajar kitab ini, nggak belajar ngarang-ngarang yang lain, yang kitab-kitab palsu. Sekarang orang ceramah kitab palsu itu, jadi umatnya jadi nggak punya pemahaman yang benar terhadap kitab petunjuk manusia ini.
Sementara di dunia barat ya alhamdulillah orang masuk Islamnya berdasarkan pemahaman terhadap kitab ini dengan artinya bahasa Inggris apa. Bukan karena ulama-ulama kita yang ceramah itu. Mereka belajar dulu lalu mencari ulama untuk mensahkannya. Bukan dia orang dapat hidayah dari ulamanya. Ulama kita nggak sesuai dengan kitab ini banyak. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Jadi kita diperintahkan berbagi. Kalau berbagi itu tidak berlebihan. Jadi judi dan khamar itu kalau dia udah niatnya untuk berlebihan udah salah. Jadi nah kata-kata berlebihan inilah batasnya. Kalau kita punya kelebihan harus kita bagi. Misalnya kayak lo banyak baju itu banyak, kebanyakan ya diseleksi, dibagi gitu loh. Jangan ditaruh aja penuh nggak keruanan, nggak kepake. Nah itu dah, itu ada masalah di dalam diri kita. Ini ada perintahnya, kalau berlebihan dibagi. Demikianlah dia menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Jadi kita dengan membaca kitab ini yang aslinya, lalu artinya, lalu kita pikirkan. Jadi kayak kita kebanyakan baju, atau kita punya ilmu, kita berbagi, atau kita punya tenaga. Jadi kita berpikir apa yang bisa kita bagi setiap hari sebagai bentuk dari iman. Iman kita itu adalah jadi tindakan kebaikan gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar terus Iqra sesuai perintah 5 ayat pertama dari yang diterima Nabi pertama. Jadi apa yang kita lakukan ini seperti obrolan ini kita belajar sama pencipta. Karena kita nggak merancang ini dengan sudah kita konsep apa tidak. Ini apa yang kita dapat dari dialog ini sebetulnya ini adalah pelajaran dari Rob kita yang memang mengajari kita dan dekat, lebih dekat dari urat nadi. Kita hanyalah segumpal darah yang menjadi alat dari pencipta kita untuk memelihara alam semesta. Jadi kayak kasus kerusakan alam yang ada hari ini, ya itu berarti kita jauh dari kitab petunjuk pencipta. Berlebih-lebihan, serakah, mengelola alam dengan serakah. Jadi para pejabat kita hari ini sangat serakah dan sangat pendusta, terdiri dari para koruptor. Ya ini semua disebabkan karena kita memang jauh dari kitab. Dulu Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol itu memperjuangkan agar kita paham isi kitab ini. Tapi ya perjalanan itu terhenti, lalu banyak ulama-ulama palsu yang didatangkan Belanda. Itulah Senokorgronya. Lalu Senokorgronya ini menyebarkan sistem pendidikan orientalis, pendidikan Islam yang tidak mengacu kepada isi kitab ini untuk meningkatkan iman. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya sehingga kita bisa belajar Iqra untuk meningkatkan iman. Jadi seperti Ijtima di Kota Baru, Masjid Al-Hijr itu sebetulnya untuk meningkatkan iman, mujahadah, sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi mereka itu sebetulnya bukan dakwah, mereka itu belajar perintah Iqra. Jadi dakwah itu sebetulnya mendakwahi diri sendiri dengan cara kita menyampaikan kepada orang lain. Makanya kita kadang menyampaikan kepada orang lain itu nggak terima, tapi dengan usaha itu di tempat lain turun hidayah. Ya sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Museum Arsitek Andraso Napoleon ini. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi.